Wahai rakyatku, siapakah yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu? Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Aku tidak ikut campur dan tidak menanggung darah orang ini. Itu urusan kalian. Bleeding from a beating, there was blood upon his head, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Go the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. Down the Via Dolorosa, on the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way
Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Tetelestai. Down the Via Dolorosa, go the way of suffering. Like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. To Tuhan, kami terlalu jahat bagi Engkau Tuhan. Tapi Engkau mau mati bagi kami. Engkau mau naik di atas kayu salib bagi kami Tuhan. Dan biar pada malam hari ini ya Bapa, kami belajar merenungkan setiap hidup kami yang berharga. Dan kami berkata malam hari ini Tuhan, siapa kami? Siapa kami ini Tuhan? Kami hanyalah seonggok daging yang selalu menuntut terus kepada Tuhan. Tapi biar malam hari ini Tuhan, momen yang paling indah Bapa, supaya kami belajar menghargai setiap hidup kami. Bahwa hidup kami menjadi berharga karena Engkau mati bagi kami. Hidup kami menjadi berharga karena ada darah Yesus dalam hidup kami. Tuhan, supaya kami di hari-hari terakhir ini Bapa, kami boleh mempersembahkan sesuatu yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biar malam hari ini Tuhan, Kau memberikan setiap firman-Mu dalam setiap hidup kami. Supaya kami menjadikan hidup kami sungguh berarti di mata Tuhan. Tutup bungkus tempat ini Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Dan biar kemenangan demi kemenangan Kau berikan kepada kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang tadi kita saksikan, saya jujur tadi saya melihat apa yang kita saksikan tadi. Apa yang Yesus alami, supaya itu tidak menjadi sesuatu yang biasa dalam hidup saudara dan saya. Karena kalau coba kita renungkan bagaimana Tuhan itu begitu baik, Dia yang tidak bersalah, tapi Dia siap mati untuk saudara dan saya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apa yang kemudian kita lihat hari-hari ini, kita sedang mengalami atau kita sedang memasuki hari-hari yang sulit. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak lama lagi akan datang. Kalau saudara tanya sama saya sukacita kalau Tuhan mau datang lebih cepat. Dan kemudian kalau kita lihat kemudian Paskah demi Paskah yang kita akan lewati tidak lama lagi Bapak Ibu. Ya mungkin 10 sampai 15 kali Paskah lagi kita kemudian akan lihat pengangkatan. Sehingga Bapak Ibu Saudara hari ini ketika kita sedang mengalami masalah dan persoalan, jangan pernah fokus dengan masalah dan persoalan itu. Tapi tugas kita hari ini adalah memperbaiki hidup saudara dan saya. Target kita hari ini adalah kita akan mengalami pengangkatan dengan Tuhan sebelum mengalami siksaan yang besar. Itu tugas kami di gereja ini Bapak Ibu Saudara, kami yang ada di gereja ini begitu gencar, kemudian mau mengajarkan kepada kita semua
supaya kita semua hari ini menjadi sama serupa dengan Kristus. Dan malam hari ini saudara, saya mau bicara tentang Paskah, berita kemenangan. Ada begitu banyak kemudian yang kita alami berita-berita yang ada di dunia ini. Seringkali kemudian kita hanya menceritakan tentang berita-berita mujizat. Kita seringkali hanya menceritakan tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita mengalami pertolongan Tuhan, kita mengalami sesuatu yang namanya mujizat dari Tuhan, kita mengalami namanya berkat dari Tuhan. Saya bilang itu tidak salah. Tapi saudara perlu renungkan baik-baik bahwa setiap kali Yesus dia menyembuhkan orang, dia selalu berkata, jangan katakan ke siapa-siapa. Saudara perhatikan baik-baik. Dimanapun kalau saudara lihat, saudara baca di dalam kitab Injil semua, waktu Yesus menyembuhkan orang, Yesus menolong orang, selalu Yesus katakan, jangan katakan kepada siapa-siapa. Artinya Bapak Ibu Saudara, mujizat itu bagi Tuhan adalah sesuatu yang biasa untuk tidak perlu kita gembar-gemborkan. Tapi kemudian kalau saudara lihat berita kebangkitan, waktu Yesus bangkit, malaikat kemudian berkata di dalam firman Tuhan, ceritakan, beritakanlah kepada setiap orang tentang kebangkitan Yesus. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita alami mujizat itulah sesuatu yang biasa. Tapi berita tentang kebangkitan Kristus itu yang harus kita sampaikan sampai ke seluruh ujung bumi. Bahwa Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup, dia tidak pernah mati. Itulah sebabnya kemudian malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita coba renungkan, bahwa ketika waktu Yesus kemudian dia naik di atas kayu salib. Yesus itu adalah posisi 100% dia manusia dan dia 100% Allah. Jadi waktu Yesus disalibkan, waktu Yesus disiksa, Yesus dianiaya, dia merasakan sakit yang amat sangat luar biasa. Makanya tadi saudara waktu drama itu bukan drama yang biasa. Saya jujur tadi saya nangis saudara. Karena saya membayangkan bagaimana Yesus yang dia mengalami penderitaan yang tidak perlu dia derita sebenarnya. Tapi karena dia mengasihi setiap saudara dan saya. Sehingga dia ambil tindakan seperti itu. Untuk kemudian dia menyelamatkan setiap hidup manusia. Sehingga saudara pada malam hari ini saya berbicara tentang Paskah berita kemenangan. Bahwa di dalam setiap hidup daripada Yesus pun, Yesus itu ada sebuah perjuangan dalam hidup. Ada sebuah peperangan dalam setiap hidupnya. Tapi ketika dia mengalami yang namanya peperangan, mengalami namanya sebuah perjuangan, dia menang. Dan itu pun hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau saudara dan saya, yang kita ada DNA Yesus dalam hidup saudara dan saya. Walaupun saudara dan saya hari ini mengalami satu perjuangan dalam hidup kita, peperangan dalam hidup saudara dan saya. Saudara dan saya Tuhan akan berikan kemenangan. Karena dia menyertai setiap hidup orang percaya. Kita lihat dulu saudara Amsal 24 ayat yang ke-16. Firman Tuhan ini berkata Bapak Ibu Saudara. Sebab 7 kali orang benar jatuh. Namun ia bangun kembali, tapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Artinya bahwa selama saudara dan saya hidup di dunia ini, yang namanya peperangan, yang namanya masalah, yang namanya persoalan selalu pasti ada. Tetapi Tuhan akan memberikan kemenangan dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan kemudian ada hubungan apa Bapak Ibu Saudara? Kemudian kita akan lihat bagaimana Yesus dia adalah 100% manusia. Dia kenapa dia bisa mengalami kemenangan, dan hari ini Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita harus lihat kenapa Yesus menang. Kenapa Yesus bisa memberikan kemenangan bagi setiap orang percaya. Sehingga saudara dan saya hari ini, ketika mungkin saudara dan saya hari ini sedang mengalami masalah, persoalan, saudara harus lihat apa yang Yesus kerjakan. Ada 2 hal yang saya mau bagi pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Sebelum Yesus naik ke surga, dia melewati ada satu yang namanya taman. Makanya poin yang pertama saya mau bicara tentang Getsemani saudara.
Orang banyak hanya melihat Kalvari, orang hanya melihat Golgota, orang tidak pernah melihat Getsemani. Sebenarnya di Getsemani itulah Yesus sedang bergumul, Yesus sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Titik yang paling penting bagi seorang Yesus itu adalah Getsemani. Karena tanpa Getsemani tidak mungkin ada Kalvari. Tanpa Getsemani tidak mungkin ada Golgota. Di Getsemani lah di situ kemudian Yesus mematikan setiap kedagingannya. Yesus mematikan kehendaknya. Itu sama seperti saudara dan saya hari ini. Kenapa hari ini kekristenan kita banyak masalah dan banyak persoalan? Karena ego kita yang besar. Kenapa hari ini kita ada masalah? Kenapa kita hari ini ada persoalan? Musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Musuh terbesar bukan orang lain. Makanya Alkitab berkata, musuh kita itu bukan darah dan daging, tapi penghulu-penghulu di udara. Musuh kita, saudara, bukan orang-orang terdekat kita. Tetapi musuh terbesar dari hidup saudara dan saya adalah hidup kita sendiri. Daging kita, ego kita. Dan itu yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada waktu di Taman Getsemani, dia bergumul dengan amat sangat berat. Karena dia tahu apa yang akan dialami di depan. Kalau saya boleh gambarkan Bapak Ibu Saudara. Sama mungkin seperti hari ini yang saya kadang sulit menggambarkan Yesus 100% manusia, dia 100% Allah. Artinya Yesus tahu bahwa dia akan disalibkan dari sisi kealahannya. Yesus tahu bahwa dia harus disiksa, dia harus mati dari sisi kealahannya. Tetapi penderitaan yang dia akan alami itu melalui kedagingan kemanusiaannya. Itu dia lihat itu berat, saudara. Sama seperti kalau saya bisa gambarkan hari ini. Saya mungkin mau mati besok, saya mau disiksa. Saya melihat filmnya dulu. Bagaimana saya harus dianiaya, saya harus disiksa. Saya bisa sudah mendapatkan gambaran seperti itu. Itu kurang lebih mungkin Yesus melihat seperti itu. Yesus melihat bahwa dia akan dianiaya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, manusia yang diciptakannya. Manusia yang diberikan nafas hidup. Manusia itu yang menyalibkan dia. Itu namanya peperangan batin dalam diri daripada Yesus. Saudara, apakah Yesus bisa menolak? Bisa menolak. Dia punya free will. Dia punya, saudara, hak untuk bisa menolak itu. Yesus punya hak untuk tetap tinggal di dunia ini. Tetapi dia belajar melepaskan semuanya. Lukas 22 kita lihat ayat 41 sampai ayat 44. Apa yang digambarkan di dalam Injil Lukas. Waktu Yesus di Taman Getsemani. Dia berkata begini. Kemudian Yesus menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jauhnya. Jaraknya. Lalu Yesus berlutut dan berdoa, kata Yesus, ya Bapakku. Saudara, inilah perjuangan, titik perjuangan dari Yesus. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Inilah titik pergumulan daripada Yesus. Satu kesimpulan yang Yesus harus ambil, apakah dia harus naik di atas kayu salib? Tapi kemudian apa yang terjadi ayat 43? Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberi kekuatan kepadanya. Kemudian firman Tuhan berkata, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Perlu Yesus menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, kalau saya baca ayat firman Tuhan ini, saya bisa membayangkan bagaimana Yesus begitu sulitnya dia bergumul. Makanya Getsemani itu tempat pemerasan. Hari ini yang menjadi pertanyaan dalam hidup saudara dan saya. Apakah kita menghindar daripada setiap Getsemani yang ada dalam hidup saudara dan saya? Di dalam setiap hidup orang Kristen pasti ada Getsemani. Dan disitulah titik persoalan dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita bisa melewati setiap Getsemani kita, maka setiap salib yang Tuhan siapkan, kita akan merasa itu salib yang enteng. Karena kita sudah mematikan setiap kedagingan kita. Sehingga Yesus berkata, ya Bapa, jikalau
bisa cawan ini lalu daripadaku. Tapi Yesus berkata, biar kehendakmu yang terjadi. Disitulah titik bagaimana Yesus kemudian mematikan setiap dagingnya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sedang mengalami hari-hari yang sulit. Sedang mengalami hari-hari yang sukar. Yang Tuhan cuma minta satu. Bagian saudara dan saya mematikan setiap daging kita. Kalau daging kita mati, saudara dan saya pasti kita akan menang. Kemenangan Yesus dimulai di Taman Getsemani. Dan saudara dan saya hari ini kita tidak bisa melewati setiap Getsemani kita. Setiap Getsemani dalam hidup saudara dan saya pasti beda-beda. Getsemani saya beda. Getsemani Pak Henry beda. Getsemani setiap orang-orang yang ada di sekitar saudara dan saya hari ini beda. Suami istri Getsemaninya beda. Tetapi perjuangan kita tetap sama. Bahwa ada Tuhan yang akan memampukan kita melewati setiap Getsemani saudara dan saya. Amin. Matius 26 ayat 41 kita lihat. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bicara saudara, hidup saudara dan saya ini ada sesuatu yang namanya daging ini saudara yang seringkali menguasai kita. Daging ini yang kemudian membuat kita tidak bisa mengalami kemenangan. Tapi kalau daging ini kita mau salibkan bersama dengan Yesus, saya percaya kemenangan itu akan menjadi milik bagian saudara dan saya. Amin. Dan saya tahu hari ini orang yang tidak ada firman Tuhan, maka dia akan hidup di dalam kedagingan. Orang nanya sama saya, Pak Roy, bagaimana mematikan daging? Saudara dan saya kunci untuk mematikan daging, baca firman Tuhan. Kalau saudara baca firman Tuhan, pelan-pelan daging ini mati. Kalau orang yang tidak ada dalam firman Tuhan, dagingnya yang pasti akan dominan dalam hidup dia. Tapi kalau daging mati saudara, saudara akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Saya tidak menakut-nakuti Bapak Ibu Saudara ke depan akan jadi seperti apa. Tapi kalau kita tahu bahwa ke depan nanti tambah hari tambah sulit. Ekonomi akan tambah terpuruk, gak karu-karuan saudara. Kalau saudara lihat hari ini tiket pesawat sudah naik sekitar 20-30%. Saya jalan juga di mana-mana di Surabaya ini, saya lihat sudah mulai banyak sepi juga. Saya tadi ada jalan ke TP juga, saya lihat toko-toko kasihan sepi juga. Semua di mana-mana sepi. Dan wajah-wajah malam ini wajah-wajah sepi juga. Wajah banyak masalah, wajah banyak persoalan. Tapi Tuhan mau katakan malam hari ini, kalau dia mati dia bangkit bagi saudara dan saya. Mengapa hari ini mukamu cemberut? Mengapa engkau sedih? Bukankah berita kebangkitan adalah berita kemenangan? Firman Tuhan berkata tadi kan, 7 kali orang benar jatuh, 7 kali orang benar akan bangkit. Artinya setiap saudara dan saya hidup di dunia ini tidak pernah luput dari namanya masalah persoalan. Tapi dalam setiap persoalan saudara dan saya, Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Di dalam setiap keterpurukan, dia ada untuk mengangkat setiap tangan saudara dan saya. Sehingga hari ini tugas kita adalah mematikan daging. Getsemani adalah bicara tentang kematian daging. Karena kalau tanpa Getsemani tidak mungkin ada nanya Kalvari. Tanpa Getsemani tidak mungkin ada Golgota. Tapi seringkali saudara dan saya kita ribut karena daging kita. Daging itu selalu menuntut sesuatu yang lebih dari hidup saudara dan saya. Kita lihat firman Tuhan Roma 8 ayat 1 sampai ayat 10. Roma 8 ayat 1 sampai ayat 10. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus mati untuk mengalahkan setiap maut dan dosa. Sehingga saudara dan saya hari ini tidak dikuasai lagi oleh dosa. Tidak ada penghukuman lagi dalam hidup saudara dan saya. Ayat selanjutnya kemudian berkata, Roh yaitu Roh Allah yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut.
Jadi saudara dan saya hari ini kalau iblis sedang mendakwa kita, kemudian setan sedang mendakwa kita dan berkata bahwa kita hidup orang dalam dosa, hari ini tidak dikuasai oleh dosa lagi. Karena dosa sudah dikalahkan oleh Yesus. Ayat yang ketiga kemudian berkata, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya, yaitu Yesus sendiri dalam daging menjadi manusia, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ayat 4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Bapak ibu saudara, hari ini saudara dan saya yang sudah mengalami kematian daging, kita hidup oleh roh. Terus kemudian firman Tuhan berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Terus kemudian firman Tuhan berkata, sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Firman Tuhan berkata bahwa saudara dan saya hari ini tidak hidup di dalam daging. Artinya ada daging dalam hidup saudara dan saya, tapi ada roh Allah dalam hidup saudara dan saya. Amin. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi saudara dan saya, kalau hari ini saudara dan saya tidak ada roh Kristus, kita bukan milik Kristus. Ayat yang ke-10 kemudian firman Tuhan berkata, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, tidak boleh lagi ada kata berkata begini, oh saya kan manusia biasa. Saya ini orang biasa yang tidak luput dari dosa. Hari ini Bapak Ibu Saudara tidak boleh ada perkataan seperti itu lagi dalam hidup saudara dan saya. Tapi kita harus berkata, aku ada manusia Kristus. Ada manusia Kristus dalam hidupku hari ini. Sehingga hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup di dalam Kristus. Itulah sebabnya kemudian kenapa gereja ini harus ada namanya mega project karakter Kristus. Kalau saudara perhatikan semua yang namanya karakter Kristus itu semua bicara tentang penyalipan daging. Tidak ada yang namanya karakter Kristus, tidak ada penyalipan daging. Sehingga kalau kemudian orang bertanya kepada saya, kalau mau pengangkatan apa salah satu persyaratan pengangkatan? Saya bilang persyaratan pengangkatan adalah ketika orang hidup di dalam karakter Kristus. Amin. Saya bicara kepada istri anak-anak saya, kepada sanak keluarga saya yang lain. Ini hari-hari yang sulit. Tuhan tidak lama lagi akan datang. Gejolak ini di mana-mana saudara. Ekonomi akan turbulensi tingkat tinggi saudara. Tapi enggak usah takut. Saudara dalam keadaan begini harus lebih dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan itu dengan apa saudara? Bukan sekedar nanti banyak baca firman Tuhan, banyak ibadah. Tapi perbaiki tingkah laku kita hari ini saudara. Jadi hidup saudara dan saya, tingkah laku kita jangan lagi dikuasai daging. Rajin beribadah, rajin datang worship night. Rajin datang, saudara mungkin datang ibadah hari Minggu, ladies devotion, saudara semua, saudara rajin. Tapi kelakuan saudara tidak pernah berubah. Saudara tidak akan pernah mengalami namanya perjumpaan dengan Tuhan. Tidak pernah namanya mengalami saudara pengangkatan bersama dengan Tuhan. Jadi kematian daging ini perlu. Kenapa kita matikan daging kita? Karena ada Yesus dalam hidup saudara dan saya. Kalau Yesus masih tetap memegang ego dia, masih memegang keinginan dia, saudara hari ini Bapak Ibu Saudara, kita tidak pernah mungkin mengalami keselamatan. Tapi karena dia memegang namanya masuk di dalam rencana Allah, hidup dalam rencana Allah, sehingga keselamatan diberikan kepada saudara dan saya. Amin.
Jadi berita kemenangan, pasca berita kemenangan yang pertama bicara Getsemani. Yang kedua, jadi saudara dan saya, kita ini tidak mungkin tidak ada Getsemani. Dan Getsemani kita semua beda-beda. Getsemani bicara tentang penyalipan daging. Golgota bicara tentang penyalipan daripada tubuh Yesus. Tapi Getsemani penyalipan daging. Yang kedua, apa yang Yesus kemudian lakukan sehingga dia kemudian mengalami kemenangan. Kemenangan yang pertama yang dialami oleh Yesus ketika dia kemenangan di Taman Getsemani. Yang kedua, yaitu Yesus mendamaikan. Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika orang tanya tentang peperangan ini kadang-kadang nih masalah perang kita ini terpecah-pecah. Banyak yang setuju, tapi sekali lagi bahwa kita gereja tidak mencampuri urusan politik. Kita tidak pro negara A, negara B. Tapi saudara, yang kalau kita lihat ajaran Yesus, Yesus tidak pernah menyetujui namanya peperangan. Karena Yesus mengalami kemenangan bukan karena perang mengalahkan orang, tapi Yesus mengalahkan dagingnya, kemudian Yesus yang kedua, dia mendamaikan. Makanya Yesus disebut dia Raja Damai. Sehingga kalau kita tahu bahwa kita ada di dalam Yesus, bahwa saudara dan saya dimanapun kita pergi dan berada, kita ini adalah duta-duta membawa perdamaian. Ketika Yesus di atas kayu salib, waktu Yesus sebelum disalibkan, apa yang dia lakukan Bapak Ibu Saudara? Di injury time hidupnya, dia masih sempat mendamaikan. Siapa yang dia damaikan? Yang dia damaikan Herodes dan Pilatus. Kita lihat firman Tuhan dalam Lukas 23 ayat 12. Lukas 23 ayat 12 berkata, dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Jadi Herodes dan Pilatus itu dulu Tom dan Jerry. Tidak bisa ketemu. Tapi saudara lihat bagaimana Yesus ketika dia sebelum dia naik di atas kayu salib, dia mendamaikan Herodes dan Pilatus. Makanya komplit saudara, dia disebut Raja Damai. Jadi ketika saudara dan saya hari ini kalau kita berkata bahwa kita ada dalam yang namanya ada DNA Yesus dalam hidup saudara dan saya. Maka saudara dan saya dimanapun kita harus menjadi pembawa damai. Gereja gak boleh ribut. Kita berbeda pendapat, boleh berbeda pendapat. Tapi gak boleh kemudian kita ribut. Antara gereja Protestan dengan gereja Katolik, dengan gereja Pantekosta karismatik, tidak boleh kita ribut. Kita ini harus damai. Tapi yang malah jadi saudara yang kita lihat sekarang, gereja Pantekosta yang selalu bikin ribut, bikin perpecahan. Kalau namanya Yesus tidak mungkin perpecahan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kemudian kita lihat hari ini gereja itu hancur karena perpecahan. Perpecahan dimulai dari mana? Dari daging. Karena pengen dihargai, pengen dihormati. Tidak dihargai, tidak dihormati. Yang terjadi saudara keluar dari gereja. Betul kan? Saudara ada orang keluar dari gereja cuma gara-gara fotonya nggak ditampilkan di flyer itu dia keluar dari gereja. Merasa harga dirinya tercabik-cabik. Saudara, Yesus tidak pernah merasa harga dirinya tercabik-cabik. Tapi karena dia mengasihi manusia, harga dirinya walaupun tercabik-cabik, dia tetap naik di atas kayu salib. Karena dasar kasih, itu hukum daripada hukum perdamaian itu yang harus melekat dalam setiap hidup orang percaya. Jadi malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau ada konflik, suami istri pulang berdamai. Amin. Kalau hari ini sanak keluarga satu dengan yang lain sedang ada mungkin perbedaan pendapat, pulang dari tempat ini berdamai. Karena Yesus sudah mendamaikan. Dan selain dia mendamaikan, selain dia mendamaikan antara Herodes dan Pilatus, tujuan daripada kematian Yesus adalah dia mendamaikan antara manusia dengan Bapa kita di sorga. Karena dosa di Taman Eden itu membuat hubungan antara manusia dengan Allah itu terpisah.
Kematian Yesus sehingga Yesus mengajarkan hari ini. Kita panggil Sang Pencipta kita sebagai Bapa. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan hari ini, ketika kita tahu bahwa Yesus itu sudah mati di atas kayu salib, kemudian dia bangkit, berarti perdamaian harus ada dalam setiap hidup orang percaya hari-hari ini. Tidak boleh kemudian kita memaksakan kehendak kita. Kalau memang kehendak kita atau mungkin saudara usul kita mungkin tidak sama dengan pasangan kita, lebih baik kita jangan sampai ribut saudara. Tapi harus kita menerima satu dengan yang lain itu apa adanya. Itu namanya kita ini menjadi pembawa damai. Karena saudara, kalau namanya orang itu yang dia bilang dia beriman kepada Yesus, ciri-ciri orang beriman, dia harus menjadi duta-duta perdamaian. Mulai dari lingkungan yang paling kecil apapun, saudara dan saya harus menjadi duta perdamaian. Karena Yesus mati untuk mendamaikan. Kita lihat satu ayat firman Tuhan lagi. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, jadi saudara dan saya semua ada di dalam Kristus, karena dia sudah mati bagi dosa saudara dan saya. Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi Yesus mati untuk dosa saudara dan saya. Kemudian Yesus mendamaikan antara manusia saudara dan saya dengan Allah. Sehingga saudara dan saya sudah menjadi manusia yang baru. Ayat 18 kemudian firman Tuhan berkata, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan diri Yesus dan diri Bapa, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Saudara garis bawahi kata pelayanan pendamaian dipercayakan kepada saudara dan saya. Sehingga mutlak bahwa setiap hari ini saudara dan saya yang kita percaya kepada Yesus, kita adalah pelayanan pendamaian. Jadi dimanapun kita pergi dan berada, kita ini adalah duta-duta perdamaian. Dimanapun kita ditempatkan, kita akan menciptakan rasa damai itu. Kemudian dikatakan ayat selanjutnya berkata, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara, jelas sekali firman Tuhan berkata bahwa Allah sendiri yang berinisiatif mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri. Oleh siapa? Kematian Kristus, dan dia tidak memperhitungkan setiap pelanggaran saudara dan saya. Dosa-dosa saudara dan saya di belakang sudah dihapuskan oleh Tuhan. Kemudian dia berkata, ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami, yaitu kepada saudara dan saya. Sehingga saudara di hari-hari yang terakhir ini, hari-hari yang kita sedang menantikan kedatangan Tuhan, tugas kita cuma satu hari ini yang harus kita kerjakan. Waktu kita pulang dari tempat ini, dimanapun kita pergi dan berada, kita akan menjadi duta-duta perdamaian. Duta perdamaian itu saudara bukan kemudian kita memprovokasi orang. Duta perdamaian itu dimanapun saudara dan saya berada, kita itu menciptakan rasa damai. Orang tenang kalau ada saudara dan saya. Orang tenang kalau ada hidup saudara dan kita ada di tengah-tengah mereka, maka orang akan mengalami ketenangan. Jadi dua hal ini yang perlu kita renungkan supaya kita mengalami namanya kemenangan. Yesus mengalami kemenangan yang pertama bicara Getsemani, dia mematikan daging. Yesus mengalami kemenangan karena dia membawa perdamaian. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita melakukan apa yang seperti Yesus lakukan, maka saya percaya kemenangan pasti menjadi milik bagian saudara dan saya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Yesus haleluya. Saudara ambil waktu sejenak, saudara berdoa kepada Tuhan.
Ambil waktu sejenak, mungkin saudara malam hari ini saudara berkata, mungkin saudara sedang mengalami sesuatu yang namanya Getsemani. Iman saudara sedang diuji, kedagingan saudara sedang diuji. Mungkin apa yang saudara sedang alami di hadapan saudara hari ini, saudara mungkin sedang membantu orang, saudara sedang menolong orang, tapi apa yang orang saudara tolong itu, mereka sedang mengkhianati saudara. Hati saudara sedang tersakiti. Jiwa saudara sedang terguncang. Sepertinya saudara berkata, kenapa aku harus alami seperti ini? Kenapa Tuhan izinkan aku mengalami seperti ini? Karena Tuhan sudah mengingatkan malam hari ini bahwa dia pernah mengalami hal yang sama. Yesus pernah mengalami hal yang sama dengan saudara dan saya alami. Dia pernah mengalami hal yang sama di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani dia bergumul. Di Taman Getsemani dia harus mematikan dagingnya. Di Taman Getsemani dia harus mematikan kehendaknya. Dia tahu bahwa dia harus naik di atas kayu salib. Begitu berat. Dan di Taman Getsemani mulai ada keraguan-raguan dalam hidup daripada Yesus. Di situ terjadi peperangan. Tapi Yesus berkata, biar kehendakmu Bapa yang terjadi. Kalau Yesus katakan biar kehendak Bapa yang terjadi, malam hari ini kita akan berkata, biar kehendak Bapa yang terjadi. Biar kehendak Bapa yang menentukan. Bukan keputusanku yang harus kuambil Tuhan, tapi biar keputusan Tuhan. Supaya aku tidak salah dalam aku mengambil keputusan. Supaya aku tidak salah dalam aku mengambil satu kebijakan. Terima kasih Tuhan. Dan ketika Yesus dia mengalami kemenangan karena dia mendamaikan. Hari ini tugas pendamaian itu Tuhan berikan, aku berikan kepada kamu. Tugas pendamaian itu Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Dia sudah mendamaikan antara manusia dengan Allah. Sehingga hari ini tidak ada yang namanya jarak lagi. Dan ketika Yesus dia mati di atas kayu salib, tirai dalam bait suci terbelah menjadi dua. Artinya tidak ada lagi pemisah antara manusia dengan Allah. Dia sudah mendamaikan. Hari ini, malam hari ini, mungkin saudara yang datang di tempat ini, saudara sedang konflik. Saudara sedang ada dalam masalah. Masalah mungkin dengan pasanganmu, dengan partnermu, dengan sanak keluargamu, dengan anak-anakmu, dengan orang tuamu. Tuhan katakan malam hari ini, berdamailah. Terimalah mereka apa adanya. Karena Yesus sebelum dia menyerahkan nyawanya, Yesus berkata, Tuhan, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Malam hari ini kita biar menjadi pembawa damai. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Biar hari ini Tuhan apa yang sudah kami dengar tentang berita kemenangan ini Tuhan, akan kami beritakan ketika kami pulang dari tempat ini. Karena berita kemenangan, berita mematikan daging Tuhan. Berita kemenangan, berita pembawa pendamaian Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba khusus berdoa Bapa bagi setiap jemaat yang ada di tempat ini. Malam hari ini Tuhan, mereka datang dengan begitu banyak pergumulan. Mereka datang begitu banyak, begitu tantangan Bapa. Dalam nama Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus yang menjamah. Haleluya. Glory syukur. Haleluya. Tuhan, ya lalayamu Yesus, syukur Tuhan, Yesus haleluya, ya lalayamu
Haleluya, terima kasih Tuhan. Tak putus-putusnya kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan. Ketika kami membayangkan, kami menyaksikan, kami melihat Tuhan, bahwa mana Engkau mati di atas kayu salib. Walaupun itu mungkin dalam sebuah film Tuhan, dalam sebuah drama, Tuhan kami berkata terima kasih. Terima kasih Bapa. Biar hari-hari ini Tuhan kami lebih hidup sungguh-sungguh dengan-Mu Bapa. Kami hidup lebih cinta dengan-Mu Tuhan. Kami lebih mengasihi-Mu Tuhan. Daging tidak menguasai hidup kami lagi. Tapi daging itu Tuhan sudah ditaklukkan oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Bapa di surga, kami tidak menjadi manusia yang ego. Kami tidak hanya memikirkan diri kami sendiri Tuhan, tapi kami akan melihat jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kami, jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami Tuhan. Dan kami akan menceritakan tentang Yesus itu sudah bangkit. Kami akan menceritakan bahwa Yesus memberikan kemenangan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami mengucap syukur berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah kami pada malam hari ini. Kami sungguh diberkati oleh drama, pujian penyembahan, bahkan terlebih oleh firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Kami tidak lupa berdoa untuk gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada semua umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka semua supaya mereka boleh menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap negara, setiap orang yang terdampak akan perang ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan, damai Tuhan, shalom Tuhan, ada di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami tidak lupa berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat-Mu. Kiranya Kau terima sebagaimana persembahan Habel. Biarlah ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan Kau membalasnya. Baik itu dalam pekerjaan, studi, karir, keluarga, kesehatan. Bahkan terlebih daripada itu iman kerohanian mereka semuanya. Dan biarlah Tuhan Kau menyertai sampai kepada keturunan anak cucu. Tuhan kiranya Engkau tidak pernah meninggalkan kami semuanya. Terlebih daripada itu, biarlah hidup kami boleh menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Mari bersama-sama angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord.
doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Crucified, laid behind a stone, He lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and died of me. Above all, crucified, crucified, laid behind a stone. He lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall.